sekolah pada hari ini Rabu 5 Juni 2024 akan kita mulai. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri ND 5 yang saya hormati, Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri ND 5 yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini. Sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, doa. Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, mari sebagai orang beriman kita meminta tuntunan dari Tuhan. Dan izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Pada siang hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari pagi hingga jam saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami. Tapi sebelum daripada itu, mari Tuhan menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Semua rangkaian kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Ini doa, ini harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, acara selanjutnya pemaparan observasi kinerja Kepala Sekolah oleh Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri ND 5. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Negeri ND 5 dan juga Bapak Ibu Guru yang sekarang masih sempat hadir. Puji Tuhan, kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya, rahmat-Nya dan cintanya kita masih berkumpul pada ruangan ini untuk melanjutkan kegiatan kita, yaitu observasi kinerja kepala sekolah. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengar. Saya mengajak untuk kita semua bisa memahami apa indikator yang dibawakan oleh saya dan yang akan diobservasikan oleh Bapak pengawas kita. Bapak Ibu, pada observasi kinerja kepala sekolah kita di SDN ND 5 pada periode Januari sampai Juli itu saya mengambil indikator siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, di sini saya melihat dari beberapa indikator di sekolah kita ini harus ada peningkatan dalam proses pembelajaran. Nah, perlu kepala sekolah nilai dari observasi guru-guru. Jadi setelah saya observasi ada aspek-aspek atau indikator-indikator yang perlu kita benahi. Yang paling pertama, di sini saya harus melakukan sebagai kepala sekolah harus memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis dan relevan dengan peningkatan kinerja. Indikator kedua yaitu kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Yang berikut, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Di sini minimal 1. Tetapi setelah saya melihat dengan hasil observasi saya yang saya lakukan terhadap Bapak Ibu, jadi saya melihat ketika indikator ini bisa kita ambil, dan ini yang pernah saya lakukan sehingga saya melakukan komunikasi dengan atasan sebagai tim penilai, yaitu
Pak Panawas, saya bilang dari ketiga indikator ini bisa saya ambil semua. Jadi setelah ada persetujuan, akhirnya saya mengisi semua. Karena ini bukan saya pilih atau apa, karena ini merupakan kajian dari hasil observasi saya terhadap rekan-rekan guru. Berikut di sini ada upaya bagaimana saya mempelajari dengan indikator ini apa yang saya harus upayakan. Yang paling pertama, Bapak Ibu, di sini saya mempelajari strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, ini yang kita harus benahi. Karena dalam pelaksanaan observasi kemarin, minta maaf, ya kadang untuk persiapan EPP-nya oke, tetapi inovasi dalam pembelajaran pada persiapan media pembelajaran itu belum terlalu muncul, sehingga saya perlu melakukan ini. Nanti kegiatan kita ke depan itu yang paling pertama saya mempelajari strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ada tidak pada guru yang bersangkutan. Yang berikut upaya yang saya lakukan nanti. Yang kedua, mempelajari rekomendasi benahi rapor pendidikan sehingga dapat menyusun program komunitas belajar yang efektif untuk meningkatkan kualitas sekolah. Nah, poin ini Bapak Ibu, kita semua mempelajari dari PBD dulu, ya. Nah, rapor mutu rapor pendidikan kita, itu kita ambil dari nilai asesmen. Yang kemarin berapa aspek itu mungkin masih rendah, masih kurang, yang masih ini kuning atau merah, itu kita benahi pelan supaya dari ketiga aspek itu, baik literasi, numerasi dan karakter itu kita bisa melampau pada hijau semua. Ya, ini yang selalu ditekankan oleh pimpinan kita, Ibu Kadis kita. Nah, dari rapor untuk pendidikan kita ini saya melihat sehingga saya mengambil upaya apa sebagai pimpinan itu untuk melakukan hal itu, melihat dengan hasil PBD kita yang ada. Nah, yang berikut setelah kita melihat kajian kita dari PBD, rapor untuk pendidikan tadi, jadi saya melakukan refleksi dan evaluasi untuk kita bersama terkait dengan nilai yang kita peroleh dari tahun kemarin, sehingga kita melakukan evaluasi sehingga kita bisa persiapkan untuk tahun yang sekarang, untuk persiapan asesmen kita sekarang. Nah, yang berikut Bapak Ibu, setelah saya melakukan ini upaya yang saya akan pelajari, yang saya akan lakukan, di sini saya sudah menentukan jadwalnya. Dan setelah saya menentukan jadwal, jadi jadwalnya pada hari ini kita melakukan observasi kinerja bagi kepala sekolah atau bagi saya sendiri. Itu jadwal pada tanggal 5 bulan Juni tahun 2024. Nah, pertemuan atau kegiatan mana observasi akan dilakukan. Di sini yang paling pertama itu kita kegiatan rutin komunitas belajar. Nah, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, nanti tahun pelajaran ini kita akan bagi yang komunitas belajar kelas rendah dan komunitas belajar kelas tinggi. Kita bentuk dalam satu rombel dulu, ada SK-nya. Hanya kita bisa membagi komunitas kelas rendah dan komunitas belajar kelas tinggi. Di situ mungkin ada kegiatan-kegiatan kebersamaan di antara kelas rendah sama-sama, dan begitu juga kelas tinggi. Misalnya penyusunan soal, ya. Habis persiapan perangkat pembelajaran itu kita bisa sama-sama. Tidak lagi sendiri-sendiri, itu yang perlu kita lakukan dalam tahun ajaran ini. Nah, yang berikut kegiatan berbagi praktik baik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, seperti sekarang ini di mana kepala sekolah sebagai narasumber untuk berbagi kegiatan di sekolah seperti persiapan observasi, pelaksanaan observasi dan evaluasi. Nah, sebelum kegiatan observasi itu kita sudah lakukan pra observasi, diskusi, coaching pra observasi kan. Nah, setelah itu kita lakukan observasi, yang berikut kita pasca observasi. Itu sesudah kita melakukan observasi, kita pasca observasi, di mana kita menanyakan sebagai refleksi pada yang bersangkutan.
ya guru yang bersangkutan mungkin ada hal-hal yang perlu dibenahi untuk kedepannya, atau hal-hal yang kurang, atau hal-hal yang sudah baik itu yang perlu dipertahankan. Yang berikut Bapak Ibu, perangkat pendukung. Nah, pada perangkat pendukung itu yang paling pertama daftar hadir peserta rapat, pertemuan dalam meningkatkan kinerja guru atau kepala sekolah, yaitu yang setiap kali kegiatan apa saja pasti ada daftar hadir dan juga notulen rapat. Dokumentasi juga itu perlu, karena bukti real, ya bukti nyata dalam suatu kegiatan itu adalah dokumentasi. Sekarang sudah tambah dengan video, seperti pada kegiatan kita sekarang ini harus buktikan dengan video. Yang berikut umpan balik dari peserta. Umpan balik dari peserta itu perlu. Kalau tidak berupa angket atau masuk kemasukan, pasti kita bisa secara langsung gitu. Yang berikut perangkat pembelajaran untuk kegiatan observasi. Apa yang kita siapkan dalam kegiatan observasi? Misalnya biasanya yang biasa dipersiapkan itu adalah RPP. Selain RPP itu tuh ada lembaran observasi, ada pengisian lembaran observasi, itu sama, itu hasil diskusi atau coaching bersama pimpinan dengan guru yang akan diobservasi. Yang berikut catatan, refleksi, dan evaluasi. Catatan, refleksi, dan evaluasi itu kita sudah buat Bapak Ibu. Kemarin dulu kita sudah buat, hanya belum semuanya. Ada 1-2 orang yang kita sudah kasih masuk, yang sudah kita evaluasi secara bersama. Ada juga karena dengan faktor pekerjaan atau kesibukan kita dengan kegiatan-kegiatan kemarin, sehingga ada sebagian juga yang belum kita lakukan refleksi dan evaluasi. Jadi tapi besok atau lusa pasti kita akan laksanakan. Yang berikut Bapak Ibu, ini catatan lain. Jadi ada catatan lain. Catatan lain ini maksudnya setelah melakukan observasi itu, setelah melakukan kegiatan, apa yang perlu kepala sekolah mau menyampaikan atau ada tambahan-tambahan dari kita semua. Jadi di sini kegiatan berbagi praktik baik itu dilaksanakan setiap bulan dalam minggu pertama, di mana dalam jadwal tersebut selain kegiatan pengembangan diri guru, juga kegiatan refleksi dan evaluasi pembelajaran dalam bulan sesuai jadwal. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan catatan lain ini, kita bisa lihat pada pengembangan diri guru. Jadi saya mohon izin untuk berdiri. Untuk pengembangan diri guru ini Bapak Ibu, yang paling pertama supervisi. Seperti sekarang sudah observasi. Jadi observasi dengan supervisi itu sebenarnya dalam arti yang sama, tetapi pada observasi itu hanya lebih tekankan pada kegiatan pembelajaran. Kalau supervisi itu adalah ada supervisi administrasi kelas dan juga ada supervisi pembelajaran. Di sini kalau supervisi administrasi kelas itu dari semua perlengkapan administrasi kelas itu yang kita akan benahi. Seperti tadi saya sudah ini sampaikan kepada Ibu Meden, Pak Amos, nanti suatu saat kita akan lakukan kegiatan berbagai praktik baik. Nanti narasumbernya itu narasumber kita punya sendiri, itu sudah ada, sehingga kita bisa buat kita punya administrasi kelas dari setiap guru kelas itu pakai Canva. Kita baru jilid 1 ya, dari jadwal pembelajaran, habis itu struktur kelas, denah kelas, semuanya, maksudnya semua dalam administrasi kelas itu kita masukkan dalam Canva. Itu juga termasuk dalam karya inovatif tadi, inovatif dalam mendesain administrasi kelas. Ada juga inovatif dalam mendesain media pembelajaran, ada inovatif dalam mendesain perangkat pembelajaran. Ada sehingga apa? Anak-anak dalam proses pembelajaran mereka melihat menarik. Ya, itu adalah proses pembelajaran yang menyenangkan.
Nah, yang menyenangkan siswa. Jadi biar mereka kita dalam siang bolong, mereka tidak merasa ngantuk. Kenapa? Segala yang kita tayang ini, media pembelajaran kita maupun video pembelajaran kita itu menyenangkan mereka, sehingga mereka melihat walaupun mata pelajaran matematika tidak ada rasa bosan-bosannya, mereka tidak ada rasa ngantuk. Mereka biar mau pulang pun mereka senang untuk belajar. Jadi ini kegiatan, beberapa kegiatan yang perlu kita benahi bersama untuk periode berikutnya. Tapi untuk kegiatan observasi kita pada hari ini saya rasa cukup sekian. Ini adalah poin-poin dan indikator-indikator sebagai bahan observasi, persiapan observasi yang dilakukan oleh Bapak pengawas kita. Jadi saya juga terima kasih kepada Bapak pengawas yang sudah menyetujui indikator-indikator yang saya pilih dan kegiatan, upaya-upaya yang akan saya lakukan untuk membenahi, untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk periode berikutnya. Jadi cukup di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pengawas dan juga kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga semua Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada pembawa saya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada siang hari ini acara kegiatan observasi kinerja kepala sekolah telah selesai. Pada kesempatan ini saya sebagai MC pembawa acara minta maaf mungkin ada kesalahan kata. Pada kesempatan ini saya minta maaf. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.